Kami akan menjelaskan tentang demam sawit, perubahan sifat dasar kehidupan perempuan. Perempuan Dayak telah banyak kehilangan tanahnya, yang diwariskan melalui mahar dan hak waris dari nenek moyang mereka. Eksploitasi kapitalisme menyebabkan hilangnya hak-hak tradisional perempuan dalam masyarakat dan mengurangi otonominya dalam bidang ekonomi. Kapitalisme yang menyusup ke dalam sistem ekonomi subsisten mengakibatkan tumbuhnya pertanian komersial dan sistem kerja upahan yang merugikan perempuan di pedesaan. Saat produksi sawit meningkat, pekerjaan di sektor sawit diambil alih oleh laki-laki, sementara perempuan hanya membantu menyiapkan makanan untuk persiapan bertani dan kebutuhan keluarga. Perempuan dianggap sebagai pembantu di dalam rumah tangga tanpa melihat kerugian perempuan terhadap perusahaan sawit tersebut. Lalu perkembangan pertanian yang insentif dan masuknya teknologi baru menciptakan diskriminasi terhadap perempuan. Jadi perempuan sangat dikucilkan pada zaman sekarang dikarenakan masih adanya perbedaan antara perempuan dan laki-laki, di mana perempuan harus di dapur sedangkan laki-laki harus bekerja gitu. Lonjakan penanaman sawit telah mengubah ekonomi lokal dengan melibatkan petani-petani kecil dalam komoditi sawit, yang secara langsung menyebabkan hilangnya hak-hak perempuan atas kepemilikan tanah mereka. Jadi banyak banget tanah masyarakat asli itu hilang, apalagi tanah hak nenek moyangnya itu ya guys. Dan ini tuh menandai awal mula kepemilikan laki-laki secara permanen atas lahan berkomoditi besar seperti sawit. Sementara perempuan jika masih memiliki sisa lahan biasanya hanya menanam tanaman subsisten untuk kebutuhan rumah tangga, kayak sayur, buah, seperti buah nangka, pisang. Sedangkan sayur itu seperti sawi, kangkung, singkong, cabai, itu pun dengan lahan sepetak kecil gitu. Kalau laki-laki pasti berhak penuh untuk lahan tersebut karena dia laki-laki gitu. Selanjutnya, fenomena ini juga ternyata menggambarkan kemunduran ekonomi bagi perempuan yang menjadi penerima pasif dari perusahaan ekonomi sawit, yang berdampak pada akses mereka terhadap sumber daya yang ada. Di beberapa desa, demam sawit ini juga memaksa banyak istri menjadi buruh di perusahaan lain, bekerja sebagai pembantu atau berjualan untuk membantu pembiayaan modal dan perawatan kebun sawit sambil tetap mengerjakan pekerjaan domestik yang mereka miliki. Kemudian, beban perempuan menjadi 3 kali lebih besar daripada para laki-laki. Sawit yang identik dengan dunia laki-laki membuat perempuan tidak terlihat meskipun mereka terlibat dalam membantu modal dan kegiatan lainnya. Kesulitan bagi perempuan untuk terlibat dalam kelompok tani menyebabkan informasi perkembangan dunia sawit hanya diketahui oleh pihak laki-laki saja, sehingga perempuan tidak dilibatkan dalam proses produksi sawit secara keseluruhan. Inilah dampak integrasi pertanian sawit ke dunia rumah tangga dan sistem pertanian subsisten. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Di bagian pembahasan kali ini, kelompok kami membahas tentang adanya perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang membahayakan bagi kesehatan manusia dan fauna, serta diskriminasi terhadap perempuan. Seperti yang kita ketahui, perkebunan kelapa sawit di Indonesia ini sangat mendunia, sehingga memberikan dampak negatif bagi lingkungan sosial. Deforestasi atau pengundulan hutan mengakibatkan adanya kerusakan hutan dan satwa liar yang tinggal dalam hutan ini menjadi punah. Ini juga mempengaruhi perubahan iklim di Indonesia. Penggunaan pestisida dan insektisida berlebihan juga mencemari kandungan tanah dan air serta membahayakan kesehatan manusia dan fauna. Dampak sosialnya juga meliputi sistem kerja yang tidak jelas, upah yang rendah, dan kurangnya jaminan kesehatan bagi para pekerja. Masyarakat adat juga sering dirugikan dengan kehilangannya hak tanah.
dan sumber daya alam yang mereka kelola secara turun-temurun. Konflik lahan antara perusahaan kelapa sawit dan masyarakat adat itu sangat mengancam bagi keberlanjutan kehidupan di lingkungan masyarakat adat. Fenomena demam sawit juga berpengaruh pada kehidupan berkeluarga. Pernyataan ini menggambarkan adanya diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan berkeluarga di sektor sawit. Perempuan di sini dianggap memiliki peran pasif dalam perekonomiannya sendiri. Sementara laki-laki dianggap dominan. Hal ini mengakibatkan perempuan tidak memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensinya dan terus menjadi marginal dalam masyarakat. Diperlukan upaya untuk mengembalikan peran dan hak-hak perempuan dalam masyarakat agar mereka memiliki kebebasan dan kesempatan yang sama dengan laki-laki. Tujuannya di sini agar dapat mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan berkeluarga di sektor sawit. Melalui kesadaran akan ketidaksetaraan gender dan perempuan dapat bebas mengembangkan potensi dan kontribusi mereka dalam perekonomian dan kehidupan masyarakat secara lebih luas. Dengan demikian, perempuan akan mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka yang layak sebagai anggota masyarakat yang setara dengan laki-laki. Sekian. Dari fenomena demam sawit terhadap kehidupan masyarakat, khususnya para kaum perempuan, dapat dilihat dari beberapa kasus seperti bagaimana dampak konkret tersebut terhadap perempuan di perkebunan sawit. Yang pertama adalah kasus diskriminasi gender. Banyak kasus diskriminasi gender berupa bentuk pembatasan akses dan kontrol perempuan terhadap lahan sawit, di mana selebihnya lahan sawit diambil alih dan dikendalikan penuh oleh kaum laki-laki. Yang kedua adalah pelecehan dan eksploitasi, di mana laporan mengungkapkan kasus pelecehan seksual banyak terjadi dialami oleh perempuan. Hal tersebut juga didukung oleh kondisi kerja yang tidak aman dan kurangnya regulasi ketat, membuat perempuan menjadi sasaran empuk dan target mudah sebagai berbagai bentuk eksploitasi yang terjadi. Yang kedua adalah penurunan kesehatan, di mana rentannya penggunaan pestisida dan insektisida yang berlebihan di perkebunan sawit menyebabkan perempuan itu seringkali mendapat penyakit seperti penyakit kulit dan pernapasan. Yang keempat adalah kehilangan hak tradisional. Di Kalimantan sendiri, perempuan Dayak itu memiliki peran penting dalam pengelolaan hutan dan lahan secara subsisten. Kini kehilangan hak-hak tersebut karena ekspansi perkebunan sawit yang dilakukan oleh para penguasa dan petinggi-petinggi kaum kapitalis tersebut. Adapun resolusi yang kami tawarkan, di mana seperti peningkatan akses dan kontrol perempuan terhadap lahan. Dengan adanya peningkatan akses dan kontrol ini, diharapkan perempuan itu memiliki akses yang selaras terhadap lahan dan sumber daya alamnya, di mana bisa diwujudkan oleh kebijakan seperti reformasi agraria yang adil dan inklusif. Yang kedua adalah perlindungan dan regulasi ketenaga kerjaan. Pemerintah juga harus meningkatkan regulasi ketat untuk melindungi pekerja perempuan dari berbagai bentuk pelecehan seksual dan eksploitasi yang ada, serta bagaimana pemberian pelatihan dan pendidikan tentang hak-hak pekerja tersebut, dan penegakan hukum yang tegas bagi para pelanggarnya tersebut. Yang selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan dan kesehatan. Pemerintah dan perusahaan perkebunan sawit bisa memastikan bagaimana perlindungan kesehatan tersebut memadai bagi para pekerja, termasuk bagaimana akses dan peralatan perlindungan diri tersebut terhadap pekerja perempuan ataupun laki-laki. Yang selanjutnya adalah pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat. Hak-hak masyarakat adat termasuk perempuan itu harus diakui dan dilindungi, termasuk bagaimana hak mereka atas tanah adat dan partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan penggunaan lahan. Yang terakhir adalah pemberdayaan ekonomi perempuan. Perlu adanya program pemberdayaan ekonomi yang khusus dirancang oleh pemerintah terhadap perempuan, di mana bisa perempuan itu ditingkatkan keterampilan dan kapasitasnya di sekitar perkebunan sawit, termasuk akses pendidikan,
pelatihan, keterampilan, dan peluang usaha yang mandiri. Dengan berbagai upaya kolektif tersebut, pemerintah, masyarakat, dan perusahaan dapat berpartisipasi untuk menjunjung tinggi hak-hak dan kesejahteraan perempuan di sekitar perkebunan sawit, supaya perempuan itu bisa terlindungi dari berbagai bentuk eksploitasi yang ada, sehingga mereka dapat berperan aktif dan setara secara dalam ekonomi maupun kehidupan sosial. Jadi kesimpulannya ialah dalam industri perkebunan sawit ini berdampak sekali, cenderung kepada dampak yang sangat negatif bagi perempuan terutama. Karena perempuan ini kehilangan hak-hak tradisional mereka dan serta kemandirian terhadap ekonomi mereka akibat penyebar luasannya perkebunan kelapa sawit. Akibat dari kapitalisme ini, perempuan menjadi penerima yang sangat pasif karena perubahan ekonomi dan mengalami diskriminasi dalam akses dan kendali terhadap sumber daya alam dan teknologi dalam pertanian. Jadi perempuan ini seringkali memainkan peran yang domestik dan tidak terlibat dalam keseluruhan proses produksi minyak dalam penyebarluasannya kelapa sawit ini. Mereka juga rentan terhadap pelecehan, kemudian eksploitasi seksual di dalam pekerjaan atau di dalam tempat kerja. Selain itu, penggunaan pestisida yang berlebihan juga membuat dampak buruk pada kesehatan, terutama kesehatan perempuan. Sekian, terima kasih. Kelompok kami sudah mendiskusikan beberapa saran atau rekomendasi yang berguna bagi para perempuan di sektor sawit, yaitu dengan membentuk komunitas khusus perempuan yang berisi 3 program. Yang pertama, pemberdayaan perempuan dengan memberikan pelatihan, keterampilan, pendidikan, serta akses yang lebih banyak terhadap sumber daya. Jadi program ini dilakukan dengan mengasah skill para perempuan agar mereka bisa melakukan hal yang dilakukan oleh para laki-lakinya, seperti bagaimana cara agar sawit itu tumbuh dengan subur, bagaimana tanah yang cocok, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, penyuluhan dan pendidikan. Memberikan penyuluhan tentang hak-hak perempuan, kesetaraan gender, serta bagaimana pentingnya partisipasi perempuan terhadap aktivitas ekonomi dan pengambilan keputusan, agar dapat mengubah pola pikir masyarakat dan mengurangi adanya diskriminasi. Tujuan dari program ini yaitu agar perempuan dapat stand up for themselves. Jadi mereka bisa berani, mereka bisa tahu bagaimana pentingnya menyuarakan hak kita, menyuarakan jangan takut untuk dijudge gitu, agar tidak tertindas. Lalu yang ketiga, pengawasan dan peraturan. Kita perlu mendorong pemerintah agar mengeluarkan peraturan yang jelas dan penetapan hukum yang tegas demi melindungi kepentingan perempuan di sektor sawit. Jadi agar pekerjaan mereka tuh aman, apa yang dilakukan mereka tuh aman, tidak ada undang-undangnya yang mengawasi mereka gitu. Sekian dan terima kasih.